lele dan ikan nila nih yang pakan yang sering kakak gunakan apa? Biasanya menggunakan pakan M1 pelet. Hanya pelet saja. Kalau pakan, Berapa ukuran Ibu pakai? biasanya kalau bukan M1 berarti M2. Tergantung ukuran Tergantung ikan. ukuran ikan. Kalau semakin besar, tapi peletnya semakin besar. Kalau untuk pakan campuran kakak bisa pakai? Biasanya pelet saja. Dari dulu sampai pakai campuran. Karena kalau pakai campuran semua pelet saja. Itu palingan kayak lumut-lumut Yang di dalam di kolam saja. Oh ya Kak, ini kalau saran dari kami itu kalau pakan yang apa itu kakak bisa pakai pakan komersial itu sesuai dengan ukuran ikan. Bisa juga dengan ini pakan campuran ini seperti cacing, kutu air dengan terus sayur-sayuran begitu Kak. Ya. Ini untuk pakan ini setiap hari ini berapa kali Kak? Untuk pakan setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Dia berapa? Maksudnya kayak beratnya berapa? Diberikan sekenyang-kenyangnya tergantung ikan. Kalau yang belum sekenyang baru berhenti. Baru sisa pakan yang di dalam nih kakak ini ambil atau tidak? Tidak, kebanyakan sih tunggu es dilapur. Biar dia larut nanti dicuci. Oh. Tanya mama, ini jenis pakan yang diberikan untuk ikan itu pakai pakan alami atau pakan buat? Ada yang makan itu yang ini itu alami korban buat itu biasa. Jadi habis kalau ada pembelinya mereka pakai daun pepaya sampai kan iya cincang kembali. Bu, yang pakan buatan itu dia jenis apa? Itu ini apa ya? Dia biasa beli itu di mana? Piu 3. Piu 3. Biasa beli itu 1 kilo itu dia sekarang berapa? Tadi kita ambil dengan 1 galon 300. Itu stok 1 bulan. Iya, ikan masih banyak itu kalau 1 galon itu dia ikan putih 1. Terus ini kalau ngomong untuk semakan ini takarannya Pagi itu 1 kilo, malam siang 1 kilo, sore begini 1 kilo. Itu ikan sedikit, tapi kalau banyak sudah bisa 1 kilo, ya bisa sampai 2-3 kilo. setiap hari. Iya, tapi 1 kali pasti makan. Tapi sekarang kan ikan sedikit, jadi ya 1 kilo pagi, siang 1 kilo, sore 1. Jadi sampai hari 3. Tapi kalau kadang siang itu kan kasih berapa kali sampai makan. Kami ini dari dosen ada suruh untuk kami buat ini saran untuk pembudidaya ikan. Kalau untuk sarannya yang pertama untuk pemberian pakan, kalau untuk benih ikannya ini bisa mama mereka dengan ini mengukur untuk ini ukuran ikannya, terus kalau sudah ukur baru sesuaikan dengan pakannya supaya takutnya nanti kelebihan atau kurang, takutnya ikan tumbuhnya tidak bagus. Terus kalau untuk jenis pakan ini kami ini sarankan untuk mama pakai pakan ini yang jenis high profit, itu bisa untuk ikan nila supaya supaya lebih cepat tumbuh. Terus dengan untuk pakan buatan juga lah yang lain itu lebih pakan tepung udang, itu karena tinggi protein jadi bisa supaya ikan cepat besar, cepat mungkin cepat ada tumbuhan cepat dan mungkin nambah banyak atau Paling bagus itu kasih makan apa supaya cepat itu yang tadi tanya. itu untuk yang kalau untuk cepat tumbuh itu bisa pakai pakan tepung udang atau yang kayak yang bisa ngambil biasa pakai 23 dan yang pakan yang high profit itu yang mungkin sesuai dengan ukuran ikannya nanti ada bikin di toko-toko pasti sesuai ukuran.
Kalau ikan besar pas nanti beli yang pakannya lebih besar. Kalau yang kecil paling yang untuk sesuai mulut mereka dikasih yang lebih kecil. Besar itu kasih yang tiga ini kan besar sih. Tapi yang pisah itu dia kecil. Ya, itu bisa untuk yang benih ikan. Kalau masih benih itu potong kasih yang bubuk. Itu juga bisa. Tapi Itu ikat di kain, lalu itu ikat di situ satu ikan ikan lembut. Kita tahu. Ikan kecil untuk ini pakannya ini untuk takarannya kalau yang untuk benihnya itu bisa kalau tergantung berapa ekor ikannya. Iya. Kalau mungkin lebih kalau ikannya bisa lebih dari 100 itu bisa satu hari itu kalau untuk 3 kali makan itu bisa sekitar 6 sampai 8 gram. Untuk kalau untuk kolam yang mawar biasa ini berarti itu bisa yang 1 atau 2 kilo. Tergantung dari ukuran jenis ikannya atau jumlah ikannya. Kalau ikan yang kecil, kalau kasih ikan takaran makan beta biasa pakai ikan itu, bungkus ikan itu, ya kan sampai 2-3 hari baru habis. Jadi tetap di situ di dalam sama-sama dengan ikan itu jadi sampai 2-3 hari baru itu terus mau beta bungkus ini. 2-3 sampai sama. Jadi ikan tetap terbagi sampai 3 hari, 4 hari habis. Itu yang mama taruh itu hanya pakan yang dibungkus saja. Bubuk saja. Sedangkan kalau yang kasih yang pisah itu kamu bisa. Jadi yang paling bagus itu harus kasih dia kira-kira berapa sendok satu hari. Bisa kalau dalam ini bisa pakai 1 genggam. Nah, kalau kita bungkus itu dia sampai 1 genggam, tapi ada 3 bungkus kok, ada bungkus. Pokoknya lihat dari itu. Dengan ukuran kolamnya juga. Iya. Disesuaikan sebegitu. Dengan 3 hari baru periksa lagi. Kalau habis kita bungkus lagi, kalau masih ada ya kita kasih tinggal. Kita mau tanya sistem budidaya yang dibuat di sini di Peneles. Kita mau tanya bagian pakan, terus imunostimulan sama pemberian vaksin. Yang pertama kita mau tanya pakan, kira-kira manajemen pemberian pakannya di situ seperti apa Pak? Jadi sebenarnya kami staff di sini dia punya budidayanya lebih ke arah budidaya apa ya? Jadi semacam ikan lele di sini kita pelihara juga hanya untuk seperti kasih mau lebih kepada mempelajari kepada masyarakat sini. Jadi untuk budidaya secara teknisnya seperti mulai dari penyeditan itu dan semua kita sudah dilakukan di sini. Jadi di sini hanya khusus untuk pembesaran, kemudian dilihat masyarakat sekitar sini dijadikan contoh. Kalau ada yang berminat bisa dipesan dari sini. Kemudian kalau ada yang mau beli juga kita bisa siapkan yang punya benih atau sampai dengan ukuran khusus untuk dijual. Jadi secara teknis budidayanya itu dilakukan di Balai Benih Ikan Sentral yang ada di Tele. Tapi untuk pembesaran ini biasanya kita datangkan benih juga ukuran yang 57 cm. Untuk kita pemberian pakan sendiri itu sesuai umurnya, dia punya frekuensi pemberian pakannya itu sehari 3 kali, pagi, siang dengan sore. Kemudian untuk jenis pakannya protein itu sekitar 30 sampai 40% untuk pertumbuhannya supaya lebih cepat. Semakin bagus dia semakin tinggi dia punya protein, semakin baik untuk dia punya pertumbuhan. Dia punya pakan sendiri disesuaikan dengan dia punya berat bobot.
biasa rata-rata ukuran 57 itu dia punya berat sekitar 0, sekian, 0,5 gram per ekor. Itu yang disesuaikan dengan yang punya pakan. Baru pemberian pakan juga tidak ini apa ya, tidak terlalu teknis seperti yang budidaya yang di Mesele. Ya, atau pemberian pakan sampai kenyang saja. Jadi diukur, diberikan pakan sampai ikannya sudah tidak makan baru di stop. Karena memang bukan untuk khusus untuk mau budidaya teknis budidaya yang seperti pemijahan seperti itu tidak. Untuk pembesaran, untuk konsumsi dan pembelajaran untuk masyarakat sekitar sini. Kalau orang mau piara ikan lele, dia punya apanya, contohnya seperti ini, atau ada yang mau beli ikan ukuran konsumsi bisa. Untuk pada tebar dalam satu kolam, Pada tebar dia biasanya 1 meter persegi itu tergantung dia punya ketinggian air. Biasa kalau 50 cm bisa 50 ekor. Nah, 50 ekor per meter persegi. Jadi tergantung dia punya ketinggian air juga. Kalau biasa ini mau bikin padat tebar ya tinggi, itu harus kasih naik dia punya ketinggian air. Tapi disesuaikan juga kan dengan dia punya kondisi wadah yang budidaya. Tapi biasa rata-rata sekitar paling normal itu supaya jangan terlalu padat 50 ekor per meter persegi. kalau jenis pakan yang dikasih itu pakan alami atau pakan buatan? Kalau di sini bisa ada 2 jenis juga ya pakannya, kan ada pakan pabrikan itu toh, tapi yang biasa pakan pabrikan kita kasih itu yang high profit. Untuk yang ukuran 5 sampai 7 itu dia pakai high profit yang min 1. High profit kan ada 3 ukuran toh, yang min 1, min 2, min 3. Nanti disesuaikan juga dengan dia punya pakan. Stimulan. Nah, kita di sini hanya untuk sebagai contoh saja. Jadi ada orang-orang yang misalkan jaraknya terlalu jauh sampai ke Balai Beni sana toh, terlalu jauh sampai sana untuk misalkan cari beni atau cari ikan konsumsi, karena jaraknya terlalu jauh, makanya dari saya distribusi ke sini untuk sebagai contohnya saja untuk dia punya pembesaran, untuk dia punya pembelian bibit. Jadi semuanya didistribusi dari sana sampai dengan ukuran konsumsi itu bisa diambil di sini. Jadi secara teknis budidayanya mengenai itu imunostimulan, nah itu secara teknis yang lebih Balai Beni. Kayak pemberian obat-obatan yang tradisional itu kan kayak lawak, bawang putih. Kalau di sini kayaknya pernah gunakan itu, tapi seperti itu sudah yang Pak bilang tadi, dia punya teknis yang secara ini terperincinya mungkin tidak bisa. Di sini kan biasanya untuk pembesaran dan contoh untuk orang-orang sini. Jadi sudah, dan biasa orang kalau sampai ke ini model seperti itu ada pemberian stimulan itu lebih kepada orang yang memang mau budidaya untuk skala besar gitu, nah, supaya bisa dia punya hasilnya juga lebih baik. Jadi mereka pakai itu. Jadi kita di sini saya seperti penampung begitu, untuk supaya ada beni dari sana kita orang jangkaunya lebih dekat. Jadi kita tampung di sini piara, kalau yang butuh beni bisa di sini, atau yang konsumsi juga bisa kasih. Nanti kalau kurang stok atau segala macam kan nanti diambil lagi dari Balai Beni. Vaksin juga sama juga, pemberian vaksin itu dan sebagainya. Ya. Ya Kak, kita mau sedikit berbagi pengetahuan yang kita tahu mengenai budidaya begitu. Yang pertama pakan dia berikuti
pemberian, habis itu jenis pakan yang dipakai, sama pemberian itu. Kalau yang pertama itu jenis pakan, cara pemberiannya. Kalau yang kami tahu di KKI untuk yang benih 33-5% dari ukuran bobot ikannya itu pada saat pemberian. Terus kalau misalnya untuk proteinnya tadi seperti yang kakak sampaikan itu 38-40% proteinnya supaya lebih cepat tumbuh. Terus kalau misalnya jenis pakan yang dipakai, kalau misalnya untuk budidaya yang seperti ini yang menggunakan kapal itu kak, itu dari jurnal yang kita baca, kita telusuri itu menggunakan pakan yang terapung supaya mudah untuk dikontrol, ya udah dikontrol sehingga itu tidak akan menjadi racun lagi untuk ikan, tidak buat kualitas airnya jadi turun. Ya. Terus kemudian protein tadi 38 sama seperti yang saya sampaikan sampai 40, tapi kalau misalnya pada saat pembesaran itu kak, itu kurang di bawah, ya dikurangi 30%. Terus suplemen itu penting juga untuk dikasih seperti magot gitu kak, atau pelet. Pertanyaan terkait ini pemberian pakan pada udang budidaya di sini Bapak. Jadi untuk ini pakannya Bapak, jenis pakan yang digunakan untuk budidaya udang ini Bapak pakai pakan apa? Kalau untuk pakan sale ada, dia makan lumut juga. Makan lumut. Di dalam Jadi selama budidaya itu tidak ada kayak pemberian pakan Secara buatan, pupuk. di pupuk saja. Berarti tidak ada pakan bapaknya, mereka hanya ini makan ini. Sebenarnya dia kalau untuk udang ada khusus juga dia punya obat. Pertanyaan terkait ini pemberian pakan pada udang budidaya di sini Bapak. Jadi untuk ini pakannya Bapak, jenis pakan yang digunakan untuk budidaya udang ini Bapak pakai pakan apa? Kalau untuk pakan sale ada, dia makan lumut juga. Makan lumut. Di dalam Jadi selama budidaya itu tidak ada kayak pemberian pakan Secara buatan, pupuk. Oh, iya.
Berarti tidak ada pakan ya Bapak, hanya mereka hanya ini makan ini. Sebenarnya dia kalau untuk udang ada khusus juga dia punya obat. Jadi kalau kayak pakan alaminya nih sudah ada di dalam ini Bapak, sudah ada di dalam apa Bapak? Tambak apa Bapak? Dia pakan alami sudah ada di dalam. Tidak didatangkan dari mana beliau. Kasih saran saja ya Bapak, saran sedikit untuk ini apa namanya? Budidaya udang di sini Bapak, yang kami tahu kalau Bapak mereka sudah tahu tidak. Jadi kan Bapak kan Bapak mereka kan ini pakai pakan alami itu Bapak. Jadi di sini kami ada saran mungkin kedepannya lah kalau Bapak mereka mau pakai ini pakan itu Bapak mereka mungkin bisa pakai ini pakan pelet Bapak, pakan untuk udang, pakan pelet. Kalau pelet bisa-bisa saja dengan ikan, udah bisa-bisa saja, tapi biayanya lebih tinggi. Ya. Kalau memang Bapak mereka tidak menggunakan ini pakan buatan Bapak ya, mungkin untuk ini apa pakan alami yang di dalam tambak nih Bapak, di dalam kolam budidaya ini mungkin Bapak mereka bisa kasih pupuk Bapak, kasih pemupukan menggunakan SP36. Ini untuk digunakan untuk menumbuhkan pakan alami berupa fitoplankton yang ada di dalam tambak ini Bapak mereka bisa pakai ini pupuk itu Bapak untuk perkembangan fitoplankton yang ada di dalam udang. Mungkin itu sarannya dari kami. Memang itu dipakai. Oh itu pakai Bapak. Oh ya kalau Tapi dipakai. sekarang misalnya adalah yang namanya seperti tidak ribuan ada sih, tapi dia non subsidi, dia lebih mahal daripada yang 3 tahun yang lalu kan. 3 tahun yang lalu kan murah, dia 100 lebih. Sekarang kalau kita membeli yang 400 jadi makanya kita jarang pakai, jadi kita pakainya hanya urea saja atau pupuk merah. Sebenarnya itu juga pakai juga pupuk karena dia punya kadar apanya lebih tinggi daripada SP36 kan, pupuk dasar SP36 karena kalau urea kan beda. Kalau kebanyakan juga kita taruh mati. Kalau untuk manajemen pemberian pupuk ini Bapak mereka biasa kayak beri pupuk tuh kayak berapa minggu lah atau berapa bulan sekali begitu pemberian? Sebenarnya itu tergantung, kita lihat dari udangnya sudah wajib kita memberi selama itu kita siap, karena dia harus, kalau dia udangnya baru 2 minggu atau 1 minggu kita siap atau ikannya kalau sudah begini kita siap. Berarti dia punya cara pemberiannya tuh Kak, pakai ditebarkan di atas kolam Kayak budidaya. kita seperti siram di sawah. Terus kalau untuk takaran pemberian pupuknya apa? Tergantung dari luasnya. Kalau contohnya luasnya seperti ini atau seperti ini bisa kita taruh 20 karung kalau pupuknya ada. Itu kalau ketika pupuk dasar 20 karung bagus, lebih bagus. Kalau saya beda lagi, paling kita taruh 2 karung sudah bagus. Kalau dia kadar ya kasih bagus tanahnya lah, intinya tanahnya supaya tidak ada vitaminnya lah. Berarti sampai sekarang Bapak mereka pakai ini pupuk urea sampai sekarang atau? Karena itu pupuk ketiga ada sih tapi mahal sekarang. Jadi pakai pupuk urea. Karena itu lebih bagus kalau SP36 karena dia punya pertahanan bertahun-tahun, dia lama.
dia punya tanah itu bisa lama dia, walaupun kita 2-3 tahun tidak pupuk, tidak masalah tanah sudah ada dasar pupuknya itu. Jadi ini Bapak, untuk saran lagi kalau misalnya kedepannya Bapak mereka mau pakai apa namanya pakan ya Bapak, kalau mau pakai pakan buatan itu ada pakan mes Bapak atau pakan yang berbentuk tepung tuh Bapak. Saya sebagai salah satu mahasiswa dari Undana jurusan budidaya perairan. Nama saya Gracelia Palo dengan NIM 2213010076. Di sini saya akan sedikit bertanya beberapa materi terkait pakan yang diberikan untuk kepiting, budidaya kepiting. Jadi ini manajemen pakan. Pertanyaan yang pertama, bagian pakan itu bagaimana manajemen pemberian pakan yang Bapak berikan kepada kepiting yang dibudidayakan? Pemberian pakannya itu seperti apa? Ya, biasanya Kecil-kecil. dia tuh kan kasih makan itu juga ada misalkan kalau suruh kasih makannya jam 6, kalau jam 6 itu dia kasih 2 jam. Kalau kebanyakan itu waktu air laut pasang bisa Di pintu Pak. Berarti mereka sudah tahu tempat-tempat. ya makan artinya kita kasih dia makan terus, tapi pemberian makanan itu juga kalau kita juga harus tahu kebanyakan makanan di dalam yang busuk berarti berpengaruh. Satu kalau ada busuk karena dia kalau jumlahnya banyak di dalam kolam, kalau dia pakai oksigen itu tidak banyak, dia harus dihabiskan karena berpengaruh di situ bisa kelihatan itu pengaruh karena sebentar dia punya air kencing, dia punya air merah, itu sedikit pengaruh. Jadi pengaruh ini berubah, dia kuning. Kalau kelihatan kuning itu cepat ganti kuning. Jadi kalau kita kerja kepiting itu berarti dia punya apa itu air laut itu kita harus kasih hidup terus. Kali kalau meeting potong begini kan air sudah jauh. Kan misalnya 1 minggu lagi dengan air dapat, kita harus kelihatan air di laut bisa terus. Kalau pemakanan hanya itu saja. Kalau kita mau kasih makan dengan ikan boleh, ya hanya bagian daging saja. Berarti ini hanya pakan alami, tidak pakai pakan dari toko. Iya, dia hanya makan alami itu saja. Selama ini yang kita jaga. Kalau makanan dari toko, dia bisa pelet juga dimakan, ya, tapi kita memang pernah juga pemberian pakan, tapi kadang ada sunoe di tanah di Lombok daripada jadi susu jadi terpengaruh. Dia pun penyakit hanya membusuknya makanan di dalam air, habis jumlahnya terlalu banyak, sebentar air itu tidak diganti-ganti. Kalau pengaruh lain yang para kawan makan kawan itu di waktu jadi kalau jumlah satu pekan kita sesuaikan bisa terlalu
banyak. Kalau terlalu banyak juga kawan kan makan kawan. Jadi saling jepit, jadi sebentar ada yang GP 1, ada yang tidak ada GP, ada yang di kaki kecil dulu bisa terlepas. Nah itu terkadang kawan makan kawan itu karena dulunya terlalu tidak ada ruang gerak untuk orang itu, jadi misalnya kalau berkurang pisau tanah atau satu pisu badan yang satu itu jelas pukul saja. Tapi dulu kan dia makan ikan, kalau dia makan buah ikan kecil. Kan kalau bandengnya masih Kalau bandengnya masih kecil dia tidak artinya ditangkap tapi sekitar kecilan saja. Kalau mati dia akan dimakan. Tapi kalau hidup jarang sekali berubah. Karena sama-sama hidup di dalam air, dan artinya sudah terbiasa karena hidup di air laut juga, ikan hidup di laut. Jadi ya memang kebilang. Pengaruh-pengaruh lain tentang itu kita jaga. Dia pun pinggir-pinggir ini kita harus kasih bambu keliling atau kita waring keliling karena di saat malam yang jam-jam yang tertentu dia bisa melihat apabila kita pasang. Jadi kita punya kebijakan dalam padahal sudah tanya sedikit ini pilihannya di mana, padahal itu waktu malam ada yang kita bisa pelihara di per kotak itu tapi itu jadi besar itu terekor. Nah itu juga ada cara banyak cara yang kita bisa pakai pelihara. Di sini sebenarnya paling juga kita malam kita kalau dia bisa pegang dia bisa merawat. Karena kalau dia makan kenyang otomatis kita berhasil. Dia tetap kalau makan ini kalau dia sudah kalau dua kali misalnya dia mulai dari satu dia sudah di dalam kamar ibu yang pernah lihat di sini sebagai jalan kolam ini jadi airnya cepat keruh airnya jadi cepat terpengaruh untuk jadi itu pada 2 hari ini arah kalau ini usus ayam suka makan kepiting dengan usus ayam. Kalau boleh tahu ikan kecil pokoknya ikan apa saja pokoknya yang penting dia daging itu sudah makan. Kalau kepiting dia tidak pilih asal dia tahu daging itu sudah. Kalau dengan cacing sudah pernah coba? Cacing juga. Cacing pokoknya dia bagian daging apa saja dia makan. Kalau roti saja kita kasih dia makan. Roti ini yang orang bilang apa yang suka dari gula sini kita kasih dia. Kepiting pemakan segalanya. Dia makan apa saja. Pokoknya dia kalau mau amis itu sudah dia sudah darah mana begitu jadi pasti bisa. Kalau kita orang nelayan kita taruh di laut sana pakai perangkap habis itu pakai lucu pasang dibuang di air laut habis itu sudah sekarang mau kasih saran sedikit ini budidaya kepiting menurut bagian
pertumbuhan optimal lebih cepat dibandingkan pemberian pakan dari satu kali dalam 2 hari. Jadi menurut saran dari yang saya kasih, sebaiknya itu 3 kali sehari atau mungkin bisa lebih dari 3 kali sehari, supaya tingkat stres dari kepiting itu lebih rendah dibanding dengan pemberian pakan yang tidak sesuai. Menurut jurnal yang kami baca itu, pemberian satu kali dalam 2 hari dan 2 kali sehari, tingkat kekosongan lambung lebih lama dengan tingkat stres. Pemberian pakan 2 kali sehari itu tidak terlalu memungkinkan kepiting itu kenyang dalam sehari. Jadi kalau bisa itu lebih dari 3 kali sehari ataupun 4 sampai 5 kali dalam sehari. Menurut jurnal yang kami baca juga, secara fisiologis kepiting membutuhkan energi dalam pakan yang dipergunakan untuk beradaptasi, pemeliharaan dan pergantian sel atau jaringan yang rusak, aktivitas metabolisme, reproduksi bagi kepiting yang sudah dewasa, dan juga yang terakhir energi pakan yang dipergunakan untuk pertumbuhan dan molting atau ganti kulit. Berarti saran dari kami, sebaiknya Bapak mencoba juga pemberian pakan dengan hewan-hewan yang lain supaya semakin meningkatkan pertumbuhan dan juga kesehatan daripada kepiting. Pemberian untuk pakannya itu juga harus sesuai dengan yang sudah Bapak mereka ketahui, kalau harus jam berapa pemberiannya, harus tepat waktu, terus takarannya juga harus sesuai. Mungkin hanya ini yang bisa saya tanyakan dan juga saya sarankan. Terima kasih. Baik Kak, di sini saya akan bertanya tentang manajemen pemberian pakan. Bagaimana manajemen pemberian pakan untuk kolam budidaya ini di sini? Kalau di sini pemberiannya 1 minggu itu kadang kasih mati. Kasih makan. Yang berikutnya tuh Kak, yang pakan apa yang digunakan, pakan alami atau pakan buatan? Pakan buatan. Bisa bahan-bahannya itu? Bahannya di gudang. Dan itu Prof yang pegang kunci. Jadi tidak bisa ambil. Nah, di sini Kak, saya membaca atau mencari dari salah satu jurnal untuk cara pemberian pakan yang baik dan benar. Di sini kita harus, yang pertama itu kita harus mengetahui jenis ikan atau menentukan jenis atau ukuran ikan. Contohnya di sini di kolam ini budidaya ikan nila. Jadi harus pilih pakan yang berkualitas atau sesuai dengan kebutuhan ikan atau bobot ikan. Yang berikut, jaga kualitas pakan. Contohnya pakan kan sementara ini simpan di gudang, itu sangat baik karena pakan dalam jumlah yang sesuai atau kebutuhan ikan dalam populasi itu harus pakan yang berkualitas atau pakan yang baik. Yang berikut itu variasi dalam pemberian makan. Contohnya 1 hari, kayak tadi kakak sudah jelaskan bahwa 1 minggu 1 kali. Sebaiknya pakan itu harus diberikan contohnya 1 hari 3 kali. Pagi, siang, dan sore. Itu juga harus sesuai dengan kebutuhan ikan yang berada di dalam kolam. Jadi ikan juga harus diberikan pemantauan seperti kita harus mengukur kualitas air agar mengetahui ikan ini sehat atau tidak, pemberian pakannya itu harus bagaimana. Jadi melalui pengaturan yang baik dalam pemberian pakan, kita dapat memastikan pertumbuhan kesehatan yang optimal bagi biota atau budidaya ikan, yang mana pasangannya dapat meningkatkan nilai produksi dan keberhasilan usaha dalam suatu budidaya. Contohnya kita harus membudidayakan ini, pemberian pakannya harus sesuai, maka hasil yang kita dapatkan juga pasti akan melimpah begitu. Terima kasih. Hanya itu saja.
itu dia masih ada sisa pakan kuning telur dalam beberapa kantong. Pakan sebenarnya akan bertahan selama 3 hari. Setelah 3 hari kemudian kita akan memberikan kuning telur rebus selama 3 hari. Dan apa-apa selama 3 hari itu kita memberikan pakan kuning telur. Setelah itu kita membuat pakan alami. Biasanya itu kita kultur melalui kandang. Jadi kita menggunakan dosis kalau program permanen kita menggunakan dosis pupuk kandang itu 210 sampai 500 gram per meter persegi. Itu kita rendam di kolam yang sudah terisi air bersih. Kemudian kita menanti waktunya selama 1 minggu. 1 minggu sudah tumbuh pakan alami baru kita bawa lapanya melewati bak penyediaan yang sudah ada tersedia pakan alami yang kita tutup. Dia akan konsumsi pakan alami yang kita tutup. Dia kalau pakannya hidup banyak dia akan konsumsi selama 8 sampai 10 hari baru kita kasih lagi dengan pakan sembako pakan toko itu. Dengan khusus pakan toko itu biasa kita menggunakan itu pada 100.000 larva yang kita tebal. Berarti dalam 1 hari itu kita memberikan waktu pemberian itu kita menggunakan 3 sampai 4 jam dalam pemberian pakan kuning pemberian. Dengan dosis itu biasa kita kalau 100.000 kita menggunakan setengah kilo. Setengah kilo itu harus dikasih habis dalam 1 kali 24 jam. Itu 3 sampai 4 jam habis pakan. Kemudian setelah dia berusia 2 minggu kita harus seleksi lagi. Seleksi untuk mendapat sesama ukuran, yaitu sudah ada ukuran 1 sampai 3 cm, 3 sampai 5 cm, bahkan tidak ada ukuran 3 sampai 5 cm. Kalau tidak seleksi atau tidak panen berarti orang bisa saling makan. Biasa orang petani itu orang sesama teman bisa makan sendiri. Kita pisah. Cara pisahnya yaitu kita geriling menggunakan alat sortir. Kemudian kita hitung sudah dia punya pakan. Kalau kita dapat 1 tiga katakanlah 10.000 ekor, kita timbang sudah dia punya berat geriling itu 1 ekor berapa begitu. Kalau 1 ekor 1 tiga itu biasanya bisa 0,7 Nah itu kita jumlah. Kalau kita dapat katakanlah dapat 0,10 1 ekor untuk ukuran 1 tiga, berarti kalau kita hitung ke 10.000 0,10 itu dikalikan dengan 10.000 ekor, kita akan mendapat 100 seluruhan ikan yang kita tebak. Kemudian dosisnya pupuk itu 5% dari berat biomasa ikan yang kita tebak ada di dalam tubuh itu. Katakanlah 0,10 berat jenis 1 tiga itu dikalikan dengan 10.000 sudah bisa tahu di jumlah kiloan, jumlah berat keseluruhan, baru kita menggunakan dosis pakan yaitu 5% dari berat total ikan yang ada di dalam begitupun seterusnya ke pembesaran karena pertumbuhan ikan ini biasa berkembang dalam pertumbuhan yang baik sehingga pertumbuhan itu kita menggunakan 5% dari berat biomasa. Kemudian kalau sampai ke induk kalau kita sudah melihara induk baru kita menggunakan 3 sampai 5% dari biomasa. Dan kalau induk kalian punya induk dengan berat total 1 ekor 1 kilo, berarti kalau kita lepas 50 kilo dalam 1 bulan berarti dia 50 ekor 50 kilo karena total bobot dia itu 1 kilo, berarti dia 50 kilo. Belum pernah pakai pakan toko? Belum. Kalau dikicot habis pakai kemsal. Kemsal sama dikicot. Iya dah, itu. Tidak masalah pakai pakan badan. Tidak pakai pakan.
Terus kalau manajemen Manajemen pemberian pakan. Manajemen pemberian pakan dia punya ini frekuensi 2 kali seminggu, itu di hari Rabu sama hari Sabtu. Jadi kalau misalnya semakan di hari Rabu, hari Selasanya masak begitu, siap pakai. Terus di hari Sabtu, hari Jumatnya kita siap pakai. Juga punya biasa kasih di pagi atau sore? Pagi sama sore. kasih pagi sama sore. Pagi ada kegiatan, sore kasih makan. Kalau minimal kepiting itu berapa untuk dikasih makan ikan sebagian itu berapa? Satu kepiting. Dia punya dosis liter potong sesuaikan untuk cukup aja. Jadi dia besar entah ada begini ada kan dicincang atau jadi ukurnya sudah timbang dia berapa gram, tapi sudah dicincang dari satu potong itu satu kepiting. Daging begitu juga begitu, satu daging itu untuk satu ekor kepiting. Jadi kalau boleh Kak, kalau alasan kenapa kakak mereka pilih makan alami dibanding makan batu? Karena kandungan protein dalam bekicot kemarin pas aku itu dia lumayan tinggi. Malah dia karena biasa pas makan pakai ikan juga kan protein tinggi, tapi bekicot juga kemarin lumayan tinggi. Nah karena bekicot harga lumayan murah, karena dari pengepul jadi ambil bekicot. Kita lepas habis hujan kemarin di stok banyak aja. Minta dari pengepul kasih mas. Di sini biasa perhatikan itu kuantitas. Perhatikan. Biasa yang tugas ini yang kuantitas pH sama suhu. Suhu cukup, tapi 2, 3, 4 setengah. Pagi siang sama malam. Kalau sama. Suhu kemana? Itu semua. Di sini pernah ada yang mati begitu seperti tapi karena kalau mati karena penyakit belum pernah kali. Tidak cek, kita tidak ini. Kalau mau melihat dia sakit apa kita mesti cek. Akibat malnutrisi juga belum pernah. Kalau malnutrisi kayaknya tidak, karena yang dibawa dari sana kebanyakan yang bagus-bagus. Tidak ada yang misalnya cap celah besar, cap celah kecil. Kebanyakan datang apa karena kita beli. Biasa ambil lebih dari Ada yang dari Oimoro, Tapak Buah, Rote, sama Haiku. Terus kita harus berarti kalau vaksin sama imunostimulan tidak ada kan? Iya, belum pernah. Ya orang yang berpengaruh itu juga. Belum ada orangnya tuh. Ini terus ini ya. Makasih imunostimulan misalnya belum ada ya. Penanganan di sini. Kalau misalnya mati, tinggal cek air. Nah, saat itu terus tinggi pompa air. Terus penelitian air apa air. Bagus sih. Masuk sih dulu ke pintu masuk. Terus kalau pengelolaan air Pengeluaran air lewat sana hanya karena ini air yang masuk ini terbatas jadi tidak bisa keluar. Kalau karena pankus dia kurang sendiri tuh. Nah dia keren jadi kurang sendiri jadi kurang air masuk. Air kalau dia masuk bisa pasang dua kali masuk pasang tinggi. Tinggal bilas sudah. Terpengaruh karena air yang mengendap ini kan dia mungkin terganggu pemeriksaan di lorong air ini. Air lama di sini yang ada sisa di seloknya lorong masuk sini otomatis mengganggu pemeriksaan di sini. Iya, bisa sampai sini. Makanya tiap kali ini kan kalau punya pasang rendah hanya naik sedikit tidak buka, tapi kalau pasang tinggi kan air baru banyak toh, makanya pasang tinggi baru buka. Air yang bagus lebih banyak dibanding air yang mengendap yang sisa. Kira-kira setiap hari atau kayak ini kan pengecekan tiap pagi atau sampai cek pagi
sektor, jadi nanti pakai kayu terus itu ada yang nanti angkat terakhir sedikit dia masih hidup sampai dia kebanyakan ada yang mati, pasti ada yang mati. Berapa ekor kalau kira-kira? Satu ekor paling sedikit bros, kalau biasanya mati sehari paling sedikit paling sedikit 5 atau 3. Dakwah 5 ekor. 2 ekor. Nah, paling paling banyak 12, jadi 3 ekor sampai 12 ekor. Itu mati paling banyak itu di bekas airnya tidak ada air masuk. Kalau bisa pasang ting sudah masuk kebanyakan mati baik. Jadi masuk kurang, kalau sudah air makan masuk kurang ya sudah. Ya, sekarang tidak ada deh. Iya. Tanya, please, apa? Kan kalau misalnya tidak ada fokus material ini cetak yang dapat paling banyak kan sangat kualitas. Kepiting lah. Minta ini minta kita di sini bisa saran karena diminta dari dosen supaya bisa memberikan saran atau pendapat. Iya bisa. Mungkin saran pemberian pakan yang baik atau saran untuk ini apa Kira-kira pakan buatan. alami yang baik untuk kepiting. Oh iya, pokoknya kami yang kesal. Sawit. Oh iya Karena bisa. dari saran, Pak. Nah nanti Bisa pasti karena masalahnya ini Iya, kan? masukkan sudah solusi. Ini pakan alami yang baik itu seperti udang segar kak. Iya. Ya, kepiting sangat menyukai pakan alami seperti udang segar, ikan, cacing dan sayuran, beberapa jenis sayuran. Iya. Itu seperti selada, bayam dan wortel. Terus untuk pakan buatan seperti pakan pelet khusus untuk kepiting, rumput laut kering dengan pakan ternak. Iya. Campuran pakan serta ini pemilihan pakan sesuai usia dan ukuran kepiting. Bukan ini usia untuk panen kepiting ini. Kalau mau panen kira-kira lihat dari usianya. Kalau mau panen. Iya, di sini kan sudah 200. Ini yang siap kirim 400 gram. 400 gram. Siap kirim 400 gram. Di sana ada 150. Tanya kita yang mau. Terus ini manajemen pemberian pakan tuh kak, ini saran bapak ini pilih ini pakan yang berkualitas baik. Terus jadwal pemberian pakan harus selalu diperhatikan, harus tepat waktu begitu sehingga ini ukuran porsi makanan untuk satu kepiting harus minimal 1 ekor ikan kecil untuk 1 ekor kepiting. Terus harus selalu pantau kualitas air dengan ini variasi pakan, mungkin kepiting atau pakan yang diberikan kepada kepiting, mungkin kepiting bisa mengalami, mungkin dia bisa bosan dengan makanan yang sama-sama saja yang kakak mereka berikan, mungkin bisa diganti dengan pakan lain. Mungkin kalau saran dari kami sih tidak ada karena di sini tidak ada vaksin yang ini semua lagi. Kalau kasih saran tidak bisa karena di sini. Kalau mungkin salahnya itu tanya kan saya di sini. Iya. Kalau ada penyakit apa bisa diangkat